bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun 9 kendaraan di Cianjur, 2 orang tewas. Penyebab kecelakaan karena rem truk pengangkut galon tidak berfungsi. Mantan kepala sekolah kembalikan sebagian uang tabungan siswa SD Negeri Pakemitan 1 dan 3 Tasikmalaya. Orang tua minta dikembalikan seluruhnya. Di sebuah desa di Garut, ibu-ibu ikut jadi petugas ronda Siskamli. Uang tabungan siswa SD Negeri Pakemitan 1 dan 3 yang dibawa kabur kepala sekolah akhirnya sebagian dikembalikan oleh sang pelaku. Namun orang tua siswa belum mau menerima dan baru mau menerima jika dikembalikan secara penuh. Kasus tak kunjung dicairkannya uang tabungan siswa SD Negeri Pakemitan 1 dan 3 Kabupaten Tasikmalaya akibat dibawa oleh mantan kepala sekolah kini mulai ada titik terang. Sang mantan kepala sekolah, Ijang Suhana, berjanji akan secepatnya mengembalikan uang tabungan siswa. Dari total saldo tabungan sebanyak 700 juta lebih yang dibawa kabur sang mantan kepala sekolah, ternyata baru sebagian yang dikembalikan. Menurut pihak pengacara pelaku yang dihubungi via telepon, pelaku telah mengembalikan 150 juta rupiah secara tunai, 75 juta rupiah dalam tabungan, serta aset rumah dan tanah yang ditaksir nilainya mencapai 350 juta rupiah. Karena baru sebagian saja yang dikembalikan secara tunai, orang tua siswa memilih menitipkannya kepada Kepala Desa Pakemitan yang dianggap sebagai penengah kasus ini dan menunggu pelunasan seluruhnya yang dijanjikan sampai akhir tahun. Orang tua siswa juga meminta Pemkab Tasikmalaya ikut memediasi. Saya yakin kalau ngobrol, duduk bersama dengan pemerintahan daerah akan ada solusi lah gitu buat orang tua. Intinya minta diganti sama Pemkab. Yang enggak juga sih, cuma pokoknya bagaimana caranya Pemda harus ikut hadir untuk menyelesaikan. Nah, Pemda bisa juga nanti berhubungan dengan saudara IS-nya langsung atau gimana gitu. Yang penting orang tua itu harus cepat-cepat menerima haknya tabungan itu. Menyikapi permintaan tersebut, Pemkab Tasikmalaya menyatakan telah melakukan pendampingan melalui Dinas Pendidikan. Kedepannya, tabungan siswa akan dikelola langsung oleh perbankan agar tidak ada lagi uang tabungan siswa yang disimpan oleh guru atau kepala sekolah. Kebiasaan anak menabung jangan sampai hilang. Karena rik-rik gemi kan itu pangkal kaya. Ini harus dilakukan. Cuma mungkin sistemnya nih yang harus kita rubah. Kemungkinan besar kami akan libatkan perbankan. Agar tabungan anak-anak kita, ini nabung kan bukan hanya sekedar nyimpan uang, membiasakan anak, mendidik anak. Ini harus tetap berlanjut. Cuma agar ini tidak terjadi permasalahan karena satu dan lain hal yang urusannya dengan kelemahan manajerial atau sistem, kemungkinan kami coba nanti libatkan perbankan di sekolah. Sebelumnya, para orang tua berkali-kali mendatangi sekolah untuk menagih pencairan dana tabungan siswa yang dikelola oleh pihak SDN Pakemitan 1 dan 3. Dari situ terungkap bahwa uang tabungan para siswa tidak disimpan di bank seperti yang dijanjikan, tapi dibawa dan digunakan oleh mantan kepala sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menguji keamanan pangan segar yang berada di sekitar lingkungan sekolah dasar. Hasil pengujian didapati sejumlah sayur dan buah mengandung zat berbahaya seperti pestisida dan formalin. Inilah kendaraan keliling milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang dipakai untuk mengedukasi dan menguji kandungan pangan. Kali ini murid SD Negeri Jaya Raga 1 Kecamatan Tarogong Kidul yang dapat giliran. Sambil menebak aneka pangan segar, mereka juga diajari cara menguji kandungan berbahaya seperti formalin dan pestisida. Di sini para murid juga diajarkan untuk mulai kebiasaan mencuci sayur dan buah sebelum mereka makan sehingga terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Fungsinya edukasi ini kita memberikan latihan pengujian pangan segar itu di atas mobil kendaraan keliling sehingga nanti bisa dilihat hasilnya
apakah pangan itu tercemar cemaran fisik, kimia atau biologis. Petugas juga menguji sayur dan buah yang kerap dikonsumsi warga dan murid sekolah. Ternyata ditemukan kandungan pestisida di cabai. Masih ada sebagian yang masih mengandung racun atau pestisida. Jadi ini juga kalau dikonsumsi ini tidak aman. Sehingga kalau misalnya dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil itu bisa mengakibatkan gatum atau gagal tumbuh. Dan anak yang lahir pun biasanya mengakibatkan stunting. Agenda ini akan rutin dilakukan dari sekolah ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan pangan segar, sehingga sayur dan buah yang hendak dikonsumsi harus dibersihkan terlebih dulu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Cuaca ekstrim membuat tanaman cabai di Desa Kebon Kalapa, Sumedang rusak. Petani pun terancam gagal panen dan merugi. Cabai milik Saiful Bahri ini berlubang dan membusuk karena cuaca ekstrim yang memicu datangnya hama. Akibatnya hasil panen cabai petani turun drastis. Jika biasanya bisa panen 5 kuintal, kini hanya 3 kuintal saja. Sedikitnya pasokan cabai ini memicu tingginya harga jual ke pengepul. Harga jualnya mencapai Rp17.000 per kilogram. Meski harganya naik, tak juga berdampak pada petani karena pupuk cabai yang mahal. Cabai yang lainnya juga pasti sukses. Menjaga keamanan lingkungan dengan ronda malam biasanya dilakukan kaum pria. Namun di Desa Sukamaju Garut, ibu-ibu juga ikut jadi petugas ronda. Sekelompok ibu-ibu di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Garut ini cukup berbeda. Meski seorang perempuan, mereka ikut berpartisipasi dalam ronda malam di kampungnya. Meski berada di tengah kegelapan, mereka berani berkeliling dan memantau kondisi kampung. Ada 10 ibu-ibu yang rutin ngeronda malam. Mereka sudah punya jadwal khusus setiap Sabtu malam untuk terjaga sepanjang malam. Saat berjaga, mereka akan didampingi seorang petugas Limnas. Tugasnya tak berbeda, berkeliling kampung ditemani senter. Untuk bersiaga, ada yang membawa tongkat, bahkan sampai membawa golok. Mereka juga mengingatkan warga untuk menutup dan mengunci pintu serta jendela rumah. Bahkan jika ada warga yang sakit akan ditemani hingga dibawa ke puskesmas. Selama ngeronda, suami dari ibu-ibu ini yang dapat giliran menjaga rumah bersama anak-anak. Rumah siapa, Bu? Ada anak. Nah, ditinggalin aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa, kan dekat depan pos. Oh, depan pos, jadi aman gitu ya? Iya, kelihatan. Oke. Bu, kalau selama Ibu ikut ronda seperti gini, Ibu biasanya bawa apa? Golok. Bawa golok, terus? Baterai. Peran serta ibu-ibu dalam menjaga keamanan kampung ini atas inisiatif mereka sendiri. Saya menyadari bahwa tugas menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas seseorang, tapi tugas semua orang, termasuk diantaranya perempuan. Mereka mengupayakan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Makanya saya menyambut baik kepada ibu-ibu, mudah-mudahan, tapi dengan catatan tidak lupa akan kewajibannya selaku ibu-ibu. Saat ronda, ibu-ibu juga tak lupa membawa camilan untuk menemani malam yang panjang. Kegiatan ronda juga sebagai cara untuk memperkuat kekompakan ibu-ibu di kampung ini. Mereka berharap alat untuk menjaga keamanan bisa lengkap, mulai dari senter, pentungan hingga radio untuk komunikasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.